Assalamualaikum, hai teman-teman. Video kali ini akan membahas materi mengenai suplemen atau vitamin untuk mengatasi anemia. Sebelum itu, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Megarizky Makassar, program studi S1 Farmasi, kelas I angkatan 2019 dari kelompok 3. Nama Yosyaran Kerapa dari kelas I angkatan 2019 dengan NIM B1A1190667. Perkenalkan, nama saya Adinda Destia Prudayani dengan NIM B1A1192225. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM B1A1191330. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila Akmal dengan NIM B1A1193336. Kan saya Dinda Yudinia dengan NIM B1A1193346. Saya Nurian Aulia dengan NIM B1A1193352. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra, NIM B1A1193379. Saya Nur Hafifah dengan NIM B1A1194407. Sebelum membahas mengenai suplemen dan vitamin untuk mengatasi anemia, terlebih dahulu perlu diketahui apa itu anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana jumlah kadar Hb atau hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal. Dengan kata lain, anemia dapat terjadi jika sel-sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jika seseorang terkena anemia, maka tubuhnya tidak akan mendapatkan oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer. Anemia dapat ditandai dengan beberapa gejala, yaitu sering lesu, lemah, pusing, mata berkunang-kunang, dan wajah pucat. Hal ini dapat berdampak pada penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan mengakibatkan menurunnya aktivitas dan kurang konsentrasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya anemia, yaitu stimulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai oleh hormon eritropoietin. Kedua, kekurangan zat besi seperti B12 atau folat. Ketiga, memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker ginjal, reumatoid arthritis. Keempat, sedang mengandung. Kelima, memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, dan anemia aplastik. Adapun beberapa jenis anemia yang sering terjadi, di antaranya yang pertama anemia dalam kehamilan. Anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan. Hal ini disebabkan karena dalam kehamilan keperluan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula perubahan dalam darah dan sumsum tulang. Yang kedua, anemia defisiensi besi merupakan anemia yang paling sering ditemukan. Dapat disebabkan karena kurang asupan besi dalam makanan, gangguan resorpsi, gangguan penggunaan, atau karena pengeluaran besi terlalu banyak dari tubuh, misalnya pendarahan. Jika terjadi defisiensi besi, maka suplai ke sumsum tulang juga berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan basal produksi Hb. Hal ini menyebabkan setiap sel darah merah yang terbentuk mengandung sedikit Hb. Ketiga yaitu anemia megaloblastik, disebabkan karena defisiensi asam folat, jarang sekali karena defisiensi vitamin B12. Asam folat dibutuhkan dalam pembentukan asam nukleat dan defisiensi asam folat menyebabkan gangguan proliferasi sel antara proliferasi sel sumsum tulang. Pada anemia ini, terjadi hambatan sintesis DNA menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak seimbang. Namun, ketika pembelahan sel terhambat, sintesis RNA tidak terpengaruh. Hasilnya,
adalah komponen sitoplasma, terutama hemoglobin, disintesis dalam jumlah berlebihan selama penundaan pembelahan sel. Akhirnya terjadi peningkatan dalam ukuran sel. Defisiensi asam folat sering berdampingan dengan defisiensi besi dalam kehamilan. Yang keempat yaitu anemia hipoplastik atau aplastik, disebabkan karena sumsum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Kegagalan sumsum tulang belakang yang menyebabkan anemia jarang terjadi selama kehamilan. Pada kehamilan biasanya sembuh spontan dan diperkirakan merupakan reaksi imunologis yang terjadi selama kehamilan. Biasanya anemia hipoplastik karena kehamilan apabila selamat mencapai masa nifas akan sembuh dengan sendirinya. Dalam kehamilan berikutnya biasanya wanita menderita anemia hipoplastik lagi. Pada kondisi berat jika tidak diobati mempunyai prognosis yang buruk bagi ibu maupun anak. Gejalanya yaitu pucat, lesu, takikardia, ulkus, tenggorokannya yang nyeri dan demam. Penyebabnya yaitu konsumsi tulang belakang, defisiensi besi, stimulus eritropoietin yang inadekuat, dapat disebabkan karena gangguan fungsi ginjal atau penurunan kebutuhan O2 jaringan akibat penyakit metabolik seperti hipotiroid. Adapun anemia hemolitik. Pada anemia ini terjadi penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Wanita dengan anemia hemolitik sukar menjadi hamil. Apabila hamil, maka anemia menjadi lebih berat. Sebaliknya, mungkin bahwa kehamilan menyebabkan krisis hemolitik pada wanita yang sebelumnya tidak menderita anemia. Gejala proses hemolitik seperti anemia. Di samping itu terdapat tanda regenerasi darah sumsum tulang. Pada hemolisis yang berlangsung lama, dijumpai pembesaran limpa dan pada kasus herediter kadang disertai kelainan radiologis pada tengkorak dan tulang lain. Selanjutnya yaitu sickle cell anemia. Sickle cell anemia adalah kelainan genetik yang hampir selalu terjadi pada pasien kulit hitam. Ditandai dengan adanya kelainan molekul hemoglobin yang disebut hemoglobin S, sehingga bentuk eritrosit seperti bulan sabit. Gambaran klinik ditandai dengan anemia hemolitik kronis dengan krisis berulang, sering menderita UTI urinary tract infection. Sel eritrosit cenderung berubah bentuk saat terjadi hipoksia. Gejala dan tanda anemia kronis, eritrosit berubah seperti bulan sabit, krisis pendarahan, manifestasi lain, kepekaan terhadap infeksi bakteri meningkat, pneumonia, bronchopneumonia, infak paru, kerusakan ginjal, dan gangguan SSP, gangguan mata. Untuk mengatasi anemia tersebut, dapat mengkonsumsi beberapa suplemen ataupun vitamin yang kita kenal dengan sebutan obat anti anemia. Obat anti anemia ini adalah obat yang dapat diberikan berupa suplemen zat besi untuk memulihkan kekurangan sel darah merah. Anemia dapat diatasi dengan dua cara, yaitu pertama dengan terapi non-farmakologi. A. Mengkonsumsi makanan mengandung zat besi seperti sayuran, daging, ikan, dan unggas. B. Dapat digunakan suplemen multivitamin yang mengandung vitamin B12 dan asam folat sebagai terapi profilaksis maupun memperbaiki defisiensi vitamin B12 ataupun asam folat. C. Pada pasien dengan anemia kritis dapat dilakukan transfusi sel darah merah. Anemia kronis yang ditandai dengan gejala parah seperti denyut jantung yang cepat, nafas tersenggal, dan pingsan mungkin harus segera ditangani dengan transfusi darah. Yang kedua, terapi farmakologi dapat dilakukan dengan transfusi RBC untuk geriatrik, pemberian oral atau parenteral vitamin B12, dan induksi asam folat. Selanjutnya ada pun beberapa suplemen dan vitamin untuk mengobati anemia, yaitu yang pertama, suplemen zat besi. Biasanya bisa diatasi dengan mengkonsumsi zat besi dari makanan.
misalkan daging merah, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacang kering, ataupun makanan yang sudah diperkaya dengan zat besi. Akan tetapi, biasanya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi saja itu belum cukup bagi orang-orang yang rentan terkena anemia, misalkan remaja masa menstruasi, kemudian juga ibu hamil atau yang memiliki penyakit kronis. Jadi, selain dengan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisinya, dibantu dengan suplemen tambahan yang mengandung zat besi. Dan selain mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi, itu juga harus dibantu dengan suplemen tambahan pada berbagai macam zat besi oral dimulai dari pil, kapsul, tetes tablet, yang tujuannya untuk mengatasi gejala anemia dengan meningkatkan kadar zat besi di dalam tubuh dan juga menaikkan kadar hemoglobin dalam tubuh. Kemudian, yang kedua, vitamin C. Mengkonsumsi vitamin C tambahan ini juga bagus sekali untuk mengatasi anemia ataupun kekurangan darah karena vitamin C ini berperan untuk memaksimalkan penyimpanan dan penyerapan zat besi agar kadar hemoglobin itu naik karena zat besi akan dirubah menjadi sel darah merah. Mengkonsumsi tablet vitamin C dengan dosis 25 mg bisa meningkatkan penyerapan 2 kali lipat, sedangkan mengkonsumsi tablet vitamin C dengan dosis 50 mg atau 250 mg bisa meningkatkan penyerapan zat besi itu sekitar 5 kali lipat. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencukupi kebutuhan apalagi yang memiliki keluhan anemia. Sebaiknya mencukupi kebutuhan vitamin C itu dari makanan karena dia lebih lama bertahan dalam tubuh kalau seandainya vitamin dalam bentuk tambahan seperti tablet akan lebih cepat terbilas oleh urin. Suplemen vitamin C ini bisa dikonsumsi bersamaan dengan suplemen zat besi atau misalkan mengkonsumsi makanan tinggi kaya zat besi dengan suplemen vitamin. Vitamin yang ketiga yaitu vitamin B12. Vitamin B12 ini sangat berperan penting terhadap pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 ini termasuk vitamin yang larut air dan juga berpengaruh terhadap metabolisme sel, fungsi saraf, dan juga pembentukan dari DNA. Vitamin B12 alami bisa didapatkan dari unggas, daging, dan juga ikan ataupun produk olahan susu. Jika seseorang didiagnosa dokter karena anemianya kekurangan vitamin B12, ini akan disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi. Kemudian ditambah dengan suplemen vitamin B12. Vitamin B12 juga direkomendasikan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Mengkonsumsi vitamin B12 dengan dosis yang tepat itu aman-aman saja. Akan tetapi jika berlebihan itu biasanya memiliki keluhan seperti pusing, sakit kepala, cemas, mual, bahkan bisa muntah. Yang keempat, asam folat. Asam folat atau juga dikenal dengan vitamin B9 sangat berperan terhadap pembentukan sel darah merah dan juga terhadap fungsi sel. Mengkonsumsi asam folat yang alami didapatkan dari sayuran hijau, buah-buahan yang mengandung asam folat misalnya seperti lemon, jeruk, stroberi, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, dan semua buah-buahan yang mengandung tinggi asam folat. Jika memang terkena anemia karena kekurangan asam folat, bisa mengkonsumsi makanan-makanan tadi dan ditambah dengan Roftrelen asam folat ataupun vitamin B9. Asam folat ini tergolong aman, akan tetapi ada juga yang memiliki efek samping mulai dari gangguan tidur, mudah marah, mual, rasa pahit dalam mulut, kemudian nafsu makan itu menurun ataupun menghilang dan juga bisa mengalami kebingungan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai vitamin ataupun suplemen penambah darah untuk mengatasi anemia. Stay home, stay safe, and stay healthy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.